Saya share screen tadi. Yang lain di mute. Andini mungkin di mute ya. Saya share screen sebentar. Apakah terlihat screen-nya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Baik, ini masih pengantar yang saya jelaskan selintas di pertemuan pekan lalu tentang bagi karakteristik perusahaan yang sudah kita bahas ya pekan lalu. Ada jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi untuk di awal, di mungkin pertemuan sampai dengan mid semester, kita akan fokus pada perusahaan jasa. Ya. Menyediakan jasa untuk pelanggan. Jadi jual beli tapi nggak ada bentuk barangnya, hanya ada jasa ya yang dijual beli. Kemudian bentuk perusahaan yang kedua itu dagang ya, perusahaan dagang. Nah ini nampak barangnya apa? Jadi kelihatan yang dijual beli secara fisik itu apa? Maka kalau jasa itu banyak yang dijual kepercayaan karena nggak kelihatan bentuk barangnya. Tapi kalau dagang kelihatan kualitas barangnya dari barang yang kita dapatkan ya. Kemudian perusahaan manufaktur. Nah, ini yang kemarin saya bilang, kalau di perusahaan manufaktur, kalau di manufaktur dia mengubah barang mentah ke barang jadi. Jadi yang dijual itu barang yang sudah siap digunakan, tapi ada proses produksinya. Jadi kalau kita bilang ada pabrik lah gitu ya, nah itu masuk dalam perusahaan manufaktur. Nah, kemudian ini yang kemarin lupa saya bahas sedikit tentang siapa saja pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan gitu. Jadi kan kita bikin laporan keuangan itu siapa aja sih yang membutuhkan gitu ya, siapa yang membutuhkan laporan keuangan yang kita buat. Yang pertama manajer ya, apa fungsinya manajer? Pasti dia yang bekerja di dalam perusahaan. Jadi dia yang terlibat langsung dalam proses bisnis perusahaan, sehingga dia mau tahu bagaimana kondisi perusahaan. Kalau dia laba, ya biasanya kan kalau laba manajer akan mendapat bonus dari labanya itu, gitu. Jadi dia sangat butuh gitu ya info tentang ini, tentang laporan keuangan. Kemudian pengawas, pemegang saham. Nah, pemegang saham adalah orang yang ada di luar perusahaan, tapi dia punya modal, ya, punya modal untuk menjalankan perusahaan itu, gitu. Tanpa modal dia, mungkin perusahaan juga akan gulung tikar, gitu ya. Kalau kita ada saham misalkan di bursa efek, gitu ya, di bursa efek atau di reksadana ya, saham tapi yang kita miliki gitu, berarti kita juga memangku kepentingan. Maka ketika kita mau beli saham atau kita, kalau reksadana kan di
dilakukan oleh manajer investasi. Kita fokus pada misalnya kita mau beli saham deh di platform yang tersedia gitu ya, misalkan apa aduh lupa saya namanya. Jadi kita beli saham di situ, kita lihat dulu track record-nya. Dari mana? Dari laporan keuangannya. Jadi bukan asal beli atau bukan cap goci ya. Kalau kita mau beli saham itu kan biasanya harus dianalisis ya. Analisis fundamental dulu gitu. Nah, fundamental ini masuknya ke laporan keuangan. Ketika analisis fundamentalnya masuk gitu, berarti kita bisa nih beli ini untuk jangka panjang. Maka pemegang saham ini sangat membutuhkan informasi terkait laporan keuangan. Itu yang pertama. Ketika dia mau menanamkan saham, mau menanamkan modalnya, dia lihat dulu, dia analisis dulu nih laporan keuangannya, sehat atau enggak. Setelah dia sudah masuk, dia udah punya nih sahamnya, dia juga butuh laporan keuangan itu untuk apa? Ketika dapat laporan keuangannya itu kelihatan labanya, ada laba yang dibagikan, dividen, maka dia juga akan mendapatkan dividen atas saham yang dia miliki oleh perusahaan. Jadi pemegang saham ini butuh ketika dia mau masuk dalam perusahaannya, butuh laporan keuangan, butuh info itu, maupun sudah ada di dalam perusahaan, dia mau tahu apakah untung tahun ini atau rugi. Ketika rugi, berarti dia akan siap-siap untuk menjual sahamnya sebelum perusahaannya gulung tikar. Jadi pemegang saham sangat membutuhkan informasi terkait laporan keuangan. Maka kalau zaman sekarang kan udah ini ya, udah umum gitu. Bahkan anak-anak muda, mungkin kalian gitu, biasa menabung saham. Kalau zaman dulu kan nabungnya uang di bank. Tapi sekarang banyak yang mengarahkan nabungnya ke saham atau nabungnya ke reksadana. Bahkan bukan sebagai pelaku di dalam perusahaan, kita pun harus butuh bisa membaca laporan keuangan. Gitu. Maka kita belajar untuk membuatnya dulu sehingga kita tahu bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan. Jadi bukan hanya untuk kalian nanti mau kerja di mana, atau bukan hanya nanti kalau punya usaha kalian bisa membuat laporan keuangan sendiri, tapi dari sekarang pun ketika kalian ingin menabung saham, udah bisa baca laporan keuangan dari kita belajar membuat laporan keuangan. Walaupun itu ada mata kuliahnya sendiri namanya analisis laporan keuangan ya. Itu yang dibutuhkan oleh pemegang saham. Next, yang butuh juga lah informasi laporan keuangan adalah pengawas. Pengawas ini bisa swasta, bisa pemerintah ya. Kalau perusahaannya itu perusahaan swasta, dia ada tim pengawas internalnya ya. Ada tim pengawas internalnya untuk perusahaan itu, tim auditnya lah gitu. Pengawas ini kan audit. Nah, dia butuh informasi itu untuk melihat atau menilai apakah perusahaan yang dijalankan sehat atau tidak. Nah, kalau di pemerintahan ada namanya auditor, BPK, ada yang namanya BPKP, ya, ada yang kalau di Pemda namanya inspektorat, ya. Nah, itu mereka butuh laporan keuangan untuk bisa mengawasi, gitu ya, untuk bisa mengaudit. Kita butuh dulu bisa membuat laporan keuangan. Walaupun banyak auditor yang tidak bisa membuat laporan keuangan, tapi secara keseluruhan kalau kita mengawasi, harusnya kita juga bisa membuatnya. Gitu. Makanya kita butuh belajar membuat laporan keuangan. Kemudian selanjutnya yang butuh informasi keuangan adalah karyawan. Walaupun di sini karyawan
jarang jarang apa ya, open gitu ya dengan laporan keuangan perusahaan gitu. Tapi mereka juga butuh untuk melihat apakah tahun ini misalkan mereka dapat bonus atau tidak. Bagaimana misalkan ini perusahaan dagang misalnya, gimana sih penjualan tahun ini gitu. Gimana sih marketingnya tahun ini, pendapatannya berapa, bagaimana dengan belanjanya, apakah perlu di efisiensi belanjanya gitu, apakah perlu dinaikkan biaya apa, advertisement-nya gitu, supaya meningkatkan pendapatan. Nah, itu akan diputuskan setelah dia bisa membaca laporan keuangan. Kemudian masyarakat ya kita gitu ya, kita juga butuh untuk membuat laporan melihat laporan keuangan, termasuk masyarakat di sini adalah mahasiswa. Ketika mau membuat skripsi misalnya, biasanya kita butuh data data mentah ya, data laporan keuangan gitu. Maka kita cari laporan-laporan keuangan yang perusahaannya sudah TBK ya, sudah terbuka. Artinya kalau sudah terbuka itu wajib melaporkan laporan keuangannya kepada publik. Nah, kira-kira inilah pemangku kepentingan laporan keuangan. Sehingga ketika kita membuat laporan keuangan, maka kelima unsur ini sangat membutuhkan informasinya. Itu kenapa di elemen laporan keuangan kemarin ada yang kelima namanya catatan atas laporan keuangan. Karena di dalam catatan inilah yang penting, yang menghidupkan angka-angka yang kita sudah susun sebelumnya. Kalau orang awam melihat aja neraca gitu ya, ada harta, ada utang, ada modal, terus gimana gitu. Maka ada namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, ini bentuk entitas usaha. Kalau tadi jenis usahanya, ini bentuk entitasnya. Ada yang namanya koperasi, ya. Koperasi itu ada anggotanya, terus nanti dapat SHU tahunnya, ya, berdasarkan modal yang dia tanam. Jadi koperasi dari anggota untuk anggota, ya. Yang beli juga anggota biasanya. Terus ada perusahaan perorangan. Nah, kalau ini skalanya kecil ya. Untuk membuat laporan keuangan pun dia terserah gitu ya, namanya punya kita ya, namanya perusahaan kita sendiri. Mau bikin laporan atau enggak itu tergantung kita. Tapi biasanya kalau nggak bikin laporan, kalau mau besar kayak gitu ya, perusahaan kita mau besar, ya laporan keuangannya. Karena ketika kita butuh pasukan modal di bank misalnya, pinjam utang, laporan keuangan itu wajib untuk si bank tadi. Karena bank masuk dalam pemegang saham ketika dia meminjamkan utang. Terus ada perusahaan persekutuan, ini CV ya, atau firma, dia dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian selanjutnya ada perseroan. Nah, perseroan ini berdasarkan badan hukum ya, pemilik perusahaan ini dilihat dari banyaknya saham yang dia miliki, namanya persero ya. Biasanya dibentuk 2 orang atau lebih dan disetujui oleh notaris. Nah, di perseroan ini kalau sudah besar ya, kalau perusahaan sudah besar, dia akan bikin namanya ada di belakang perusahaan itu titik TBK terbuka. Kalau udah titik TBK artinya semua informasi laporan keuangan harus publish ke umum karena dia masuk ke dalam perusahaan yang ada di bursa efek. Ya. Kalau masuk di bursa efek, saham yang dijual belikan, wajib ada laporan keuangan yang audited gitu, yang sudah
diaudit. Nah, kemudian yang tadi kembali ke koperasi itu punya sistem akuntansi keuangannya sendiri, namanya SAKETAP ya. Jadi karena kan dari anggota untuk anggota ya, dan keuntungannya juga untuk anggota, maka dia ada aturan PSAK-nya sendiri. Kemudian ini bidang profesi akuntansi. Ini pegawai perusahaan, akuntan publik, akuntan pendidik. Ini yang kemarin sudah sempat saya singgung ya. Mau jadi apa gitu kalau kita memilih akuntansi sebagai profesi, bisa jadi pegawai di perusahaan, bisa jadi akuntan publik ya. Akuntan publik itu berarti audit eksternal. Pegawai perusahaan ini bisa perusahaan swasta maupun perusahaan negara ya, dan akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini berarti bisa jadi dosen atau guru ya. Nah, itu bagian dari akuntan pendidik. Nah, konsep dasar akuntansi, ada 3 konsep dasar utama dalam akuntansi yang mesti kita ketahui dan kita pahami. Kemarin saya bahas sedikit tentang PABU, itu ternyata prinsip akuntansi berprima umum. Prinsip akuntansi berprima umum. Artinya di mana tempatnya prinsip akuntansi itu sama. Bahkan di luar negeri sekalipun itu sama gitu. Walaupun nama akunnya agak beda sesuai dengan bahasanya gitu. Misalnya kita cash gitu ya. Tapi tetap ada di golongan aset itu, kas itu. Nggak mungkin di Amerika aset cash itu bagian dari liabilitas misalnya. Atau peralatan mesin, di mereka mungkin mesin ya, building gitu. Nggak mungkin bagian dari beban gitu, nggak mungkin. Jadi dimanapun tempatnya, pada intinya prinsipnya yang dipakai itu sama gitu. Bahkan tadi ada koperasi pakai SAKETAP gitu, tapi tetap sama dalam prinsip akuntansinya itu sama. Nanti ada akuntansi zakat ya, akuntansi ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, ini kalau di FEBI ya. Itu pun prinsipnya sama, cuma ada sedikit kekhasan gitu yang beda. Bank juga gitu, akuntansi perbankan dia punya aturannya sendiri, tapi prinsip akuntansinya itu sama. Cuma ketika dia punya entitas usaha yang beda, maka ada kekhasannya gitu. Kalau kayak koperasi tadi berarti non profit ya, karena dari profit tapi enggak yang ya profitnya kan untuk anggota gitu ya. Jadi ya dari anggota untuk anggota. Kalau perusahaan swasta berarti dia profit oriented, itu kekhasannya itu. Kalau jasa ada kekhasannya, dagang ada kekhasannya gitu. Asuransi gitu ya ada kekhasannya. Tapi secara prinsip itu sama. Kemudian ada konsep entitas bisnis. Nah, konsep entitas bisnis ini maksudnya ketika kita membuat perusahaan gitu, yang ada di dalam pikiran si yang memiliki perusahaan itu, perusahaan ini akan berbeda ya, dia itu beda hartanya gitu, beda uang yang dimiliki perusahaan itu sama yang dia pribadi. Misalkan tadi perusahaan perseorangan itu yang mudahnya gitu. Biasanya kita punya toko baju lah ya, misalnya kita punya toko baju. Si pemilik toko baju ini harus memisahkan antara uang toko bajunya dengan uang pribadinya. Begitu juga dengan misalkan dengan gedungnya, gitu ya. Gedung toko itu berbeda dengan
itu bukan milik dia gitu secara pribadi, tapi itu milik dia secara usaha gitu. Jadi konsep entitas bisnis, jadi bisnisnya harus terpisah ya, hartanya itu harus terpisah antara yang dia miliki pribadi dengan bisnis yang dia jalankan. Jadi banyak tuh usaha pribadi ya yang lebih biasanya itu mereka nggak gabungin nih uang hasil usaha dagang bajunya tadi gitu, dimasukin ke kantong si pemilik perusahaan, kemudian dia butuh buat beli sayuran, misalnya dia ambil uang dari situ dia pakai untuk beli sayuran, pasti usaha yang begitu tidak akan going concern ya, nggak bakalan dia bertahan lama gitu, karena tidak ada konsep entitas bisnis. Entitas bisnis ya bisnis gitu, bukan punya dia pribadi, maka nggak boleh dia ngambil uang itu untuk kepentingan sehari-hari dia gitu. Kalaupun mau ngambil itu ada akunnya namanya prefer ya, atau digaji gitu. Kita sebagai pemilik usaha itu kita nanti setiap akhir bulan digaji dengan uang yang ada, jadi bukan asal gitu. Jadi sekecil apapun usaha yang kita miliki, ketika kita mau usaha itu going concern atau tetap gitu ya, atau tetap pengen long lasting, dia harus punya konsep entitas bisnis. Nah, salah satu prinsipnya tadi adalah going concern. Mungkin tidak saya tulis di sini. Going concern itu artinya ketika kita bikin usaha, kita maunya yang kita siapkan usaha itu tidak bangkrut di tahun itu gitu. Jadi tetap berkelanjutan gitu ya, tetap sustainable sehingga usahanya itu tetap menghasilkan. Nah, untuk dapat itu maka kita harus punya konsep entitas bisnis ini. Kemudian ada konsep biaya. Nah, konsep biaya ini bahasanya biasanya ada yang disebut matching konsep ya, matching konsep. Jadi biaya yang diakui dalam akuntansi ini adalah biaya sampai dengan bisa dipakai. Misalkan dalam satu perusahaan kita beli AC misalnya ya, udah nih beli AC di toko, tapi belum dipasang. Ketika kita mau masang, misalnya kita tadi beli AC-nya 2 juta gitu. Ketika mau masang, kita butuh manggil orang. Beli pipanya untuk ngegali, beli semen segala macam, habislah kita butuh uang 500.000 gitu. Maka dalam akuntansi, AC itu, nilai AC itu konsepnya, nilai AC itu adalah beli AC ditambah dengan biaya yang kedua, kalau matching konsep berarti segala biaya ya harus dipadankan dengan pendapatannya. Biasanya nanti ini akan kita bahas pada saat di jurnal penyesuaian. Ya, nanti lebih jelasnya yang matching konsep tadi akan kita bahas di jurnal penyesuaian. Artinya dalam akuntansi ini ketika biaya misalnya kita sewa gedung toko ya 1 tahun nih, sewa gedung toko enggak setahun, biasanya 10 tahun lah gitu ya. Kayak Alfamart tuh kalau nyewa lahan itu 10 tahun, 20 tahun gitu. Maka dia bayar 20 tahun di muka ya, 20 tahun misalnya setahunnya 1 juta sewanya, maka dia bayar langsung 20 juta. Tapi dalam akuntansi 20 juta itu tidak boleh dibebankan dalam 1 tahun tersebut. Karena yang dipakai hanya 1 juta. Maka itu nanti ada di namanya jurnal penyesuaian. Walaupun bayarnya 20 juta, tapi
yang diakui di dalam laporan keuangan hanya boleh 1 juta. Sedangkan 19 jutanya kemana? 19 jutanya kita anggap sebagai biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka kalau ada 5 akun kemarin, bukan lagi di akun kelima atau akun biaya, tapi akun pertama, yaitu bagian dari harta, bagian dari aset. Kebayang, misalnya kalian ngekos ya, ngekos kalau misalkan bayarnya 5 tahun, misalkan dipotong gitu sama ibu kosnya, dipotong uangnya misalnya. Terus ya udah dibayarlah 5 tahun, 1 tahunnya 1 juta misalnya. Apakah 5 tahun itu langsung jadi biaya dalam tahun pertama? Kan enggak. Jadi biaya tahun pertama hanya 1 juta. Tahun kedua nanti 1 juta. Tahun ketiga 1 juta. Maka yang belum jadi biaya itu akan masuk dalam aset namanya biaya dibayar di muka. Nanti ada lagi pendapatan dibayar di muka atau pendapatan juga diterima di muka. Nah, itu akan kita bahas di laporan keuangan di jurnal penyesuaian ya di siklus kemudian. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, tolong nama di ininya ya, nama di partisipannya, nama sesungguhnya kayak 314 665 itu siapa namanya. Nanti saya akan screenshot foto ya untuk absen, tapi nanti juga ada form absennya, tapi saya ambil hanya yang ikut kuliah. 8.12 masih ada waktu sedikit. Sebentar saya. Nah, hari ini kita kenalan dulu dengan akun ya. Kita kenalan dengan akun. Terbacakah? Baca, Bu. Terbaca, Bu. Baca, Bu. Sebentar, saya mau pakai ini. Ya. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Sebentar ya, saya jawab.
Ya, sebentar. Tadi akun. Kemarin saya sudah jelaskan sedikit tentang akun utama ya. Ada aset, yang kedua utang, ada liabilitas, modal, ekuitas, ada pendapatan, dan ada biaya. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit, ada 5 akun ini dan tidak boleh dipisah-pisah ya, nggak boleh bukan dipisah, nggak berurutan. 1 harus aset, 2 itu modal, 2 itu utang, 3 itu modal, 4 itu pendapatan, 5 itu biaya. Nah, dulu waktu saya pertama kali, ini kan banyak yang juga pertama kali belajar akuntansi. Dulu waktu saya pertama kali belajar akuntansi, guru saya itu ngajarin ya gitu ya, untuk mengingat mana yang kalau ditambah sebentar. Mana yang kalau bertambah dia di sebelah debit gitu, mana yang bertambah di sebelah kredit. Jadi kalau bertambah sebelah debit kurang kredit. Kredit kurang. Ini saldo normal. Kalau yang sudah belajar akuntansi, ini harusnya sudah paham ya, udah pernah belajar akuntansi, ini harusnya paham. Dan kurang. Jadi kalau dalam akuntansi itu namanya dual. Nah, kalau di dalam akuntansi itu ada namanya dual book ya, berpasangan. Kalau ada yang di debit dalam satu transaksi, ada yang di debit, berarti ada yang di kredit gitu. Kalau yang di debit 1 juta, ya berarti yang di kredit harus 1 juta. Itu yang namanya balance. Itu kalau kenapa biasanya orang itu nggak suka dengan akuntansi, karena susah ngebalanskan antara debit dengan kreditnya. Nah, jadi ini yang kata saya mesti dihafal. Setelah dihafal, direnungkan, dipahami, bahkan sampai bangun tidur ditanya
utang kalau bertambah di sebelah mana itu mesti cepat jawabnya dan betul. Itu konsepnya kalau sudah bisa gitu ya ngejurnal dengan baik gitu, biasanya kapanpun apapun soalnya ketika dikasih dia udah tahu nih mana yang debit, mana yang kredit, mana yang kalau bertambah debit, mana yang kredit. Nah, dari kelima akun ini kalau dulu saya suka diajarkan sama guru saya ya, dan itu yang saya ingat sampai sekarang. Ingat bahkan ngajarin anak-anak tuh selalu begini gitu ya mengawalinya. Jadi karena dia cuma ada lima akun ya, cuma ada 5 akun utama. Berarti dipakai satu tangan ya, 5 jari ini. Jadi karena itu juga tidak boleh di bolak-balik ya. Lima itu beban, nggak boleh pendapatan. 4 harus pendapatan, nggak boleh beban. Jadi itu dulu yang kita pahami. Nah, dari kelima jari kita ini yang bisa kita mungkin mudah ya belajar mudahnya. Kita anggap seolah-olah ya kita pahami bahwa jempol kita ini adalah misalkan aset ya. Ini aset, ini nomor 1, ini nomor 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu tadi aset, 2 itu liabilitas atau hutang, 3 ini ekuitas atau modal, 4 ini pendapatan, 5 ini biaya atau beban. Nah, mana yang kalau bertambah di sebelah debit dan yang berkurang di sebelah kredit? Mana yang nambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit? Dan mana akun yang kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit, ya sebaliknya. Jadi hanya 2 akun, hanya 2 akun yang kalau bertambah di sebelah debit. Di catatan tadi saya share ya, di antara 5 akun itu hanya 2 akun yang kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Dan ketiga akun lain itu kalau bertambah di sebelah kredit, bertambah di sebelah kredit benar, kalau berkurang di sebelah debit. Apa saja akunnya? Nah, kalau kita pakai si jari tadi itu, 5 jari, maka jempol sama kelingking ini 1 dengan 5, hanya 1 dan 5 kalau bertambah di sebelah debit. Hanya akun 1 dan akun 5 yang bertambah di sebelah debit. Sedangkan 3 akun ini yang tengah 2, 3, 4 kalau bertambah di sebelah kredit. Itu dulu yang dipahami, bukan hanya dihafal tapi dipahami, dibayang-bayang, diingat-ingat gitu, betul-betul dimasukkan ke dalam pikiran kita, baru nanti kita bisa membuat. Pertama mungkin kita belajar dulu nanti persamaan akuntansi, baru nanti kita jurnal ya. Nah, kalau ada pertanyaan Bu, kalau kita di bank gitu ya, kalau misalkan kita di bank, kok beda ya kalau duit kita bertambah ya. Kalau misalnya kita nabung nih, coba kalau kita nabung, ini kita sampaikan dulu yang tadi. Kalau kita nabung, karena ini anak perbankan, mungkin nanti dibandinginya sama buku tabungan kita. Kalau kita nabung misalkan, kalau kita nabung ngasih uang ke teller, terus di print bukunya, nabung 1 juta, uang 1 juta ada di debit atau di kredit dalam buku tabungan kita. Kredit, Bu. Kredit. Ada yang di debit?
nggak ada ya. Kecuali kalau kita ngambil uang di ATM, ngambil uang 500.000, kemudian akhir bulan kita clean buku tabungannya, 500.000 ada di mana? Debet, Bu. Debet. Nah, kalau di situ kan berarti kalau gitu kalian mikir, oh kok di bank kalau nambah uangnya gitu ya, kalau kasnya nambah gitu, dalam pikiran kita kan kasnya nambah kok malah di kredit ya, tapi kalau uangnya berkurang itu malah di debit. Nah, konsep itu yang kita terima bukunya itu kita sebagai pelanggan, kita sebagai pemakai jasa bank, bukan sebagai banknya. Sedangkan konsep yang kita mau pelajari ini, kita sebagai banknya. Kita sebagai pelanggan, kalau mau pakai logikanya buku tabungan ya, ketika kita sebagai pelanggan setor uang 1 juta ke bank, setor uang nih, artinya bank itu ngapain uang kita? Menyimpan ya, kita nyimpan, berarti bank itu punya apa ke kita? Bunga. Itu yang kita dapat. Tapi kita nih jadi bank nih. Misalkan siapa namanya ya? Alma. Alma ada? Alma ada? Alma nggak ada? Anggista. Ada, Bu. Anggista. Nah, misalkan saya dan Anggista ya. Anggista ini customer-nya gitu. Saya sebagai banknya. Saya bank. Jadi Anggista nabung ke Bank Ida. Gitu. Jadi Anggista tuh ngasih uang ke saya berarti kan ya. Ngasih uang, tolong simpenin. Tolong simpankan. Di buku Anggista, dia nambah ya, nambah duitnya. Di buku saya, si Anggista, saya ini punya piutang. Saya punya kewajiban kalau Anggista nanti butuh uang, saya mesti balikin. Kan kalau misalnya kita nitip, kita butuh misalnya kita jam 10 kita setoran, jam 11 kita mau ambil di ATM boleh kan ya. Jadi kita kapanpun boleh. Jadi pembukuannya si Anggista ini dilihat begitu uangnya masuk, kasnya di kredit, kasnya nambah nih di kredit, gitu. Kasnya nambah di kredit karena yang di saya di si bank ini mencatat kasnya di debit tapi ada utangnya, gitu. Sedangkan si Anggista ini piutang. Jadi kita ini pihak konsumennya, maka dapat buku banknya itu. Kalau kita sedang berbicara menyusun laporan keuangan, maka kita berbicara sebagai perusahaannya. Kita berarti sebagai banknya. Gitu. Kalau misalkan dipinjemin tadi ya, dipinjemin uang, maka yang di debit ya kasih debit bertambah ya. Di bank saya nyatet kasnya bertambah di sebelah debit. Tapi ada kreditnya, kan tadi berpasangan. Kalau sudah ada debit, cari kredit. Mesti sama, wajib sama. Debit sama kredit. Apa kreditnya? Yaitu utang. Saya diutangi sama Anggista tadi 1 juta. Maka yang kredit tadi masuk ke rekeningnya Anggista. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Bu, kalau pas bertambah di sebelah debit, kenapa buku bank saya kalau bertambah di sebelah kredit gitu? Nah, itu perspektif kita mesti kita sebagai banknya. Ketika sebagai banknya, siapapun customer-nya, dia ngasih duit, nitip uang, pasti dicatat sebelah debit. Begitu ya. Sebentar. Ini tadi ya, balik. Jadi ini yang tadi kata saya harus kita pahami ya. Ada 5 akun ini dari pekan lalu
saya sudah minta untuk kalian lihat ya. Ini saya bilang hanya dua akun kalau bertambah di sebelah debit. Jadi hanya dua akun yang bertambah di sebelah debit, yaitu jempol dengan kelingking, aset sama biaya, 1 dengan 5, atau beban, expense ya, kalau ada yang bilang expense, beban, biaya sama, itu akun 5. Sedangkan akun 2, 3, 4 kalau bertambah di sebelah kredit. Mudah ketika dia cuma 5, tapi 5 ini adalah akun umumnya gitu ya. Nah, kemudian akun-akun ini juga punya anak-anaknya. Saya kasih contoh, tapi kemudian nanti ini jadi tugas ya. Aset ya. Aset itu ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar adalah dia bisa diuangkan, ya, dia bisa diuangkan secepatnya. Bahkan kalau ukurannya itu nggak sampai dalam 1 tahun lah gitu ya. Jadi kalau kita ada investasi jangka pendek, itu masuk juga ke dalam aset lancar. Di aset lancar yang paling lancar itu liquid, berarti yang paling bisa diuangin. Yang kalau kita butuh uang, itulah yang paling bisa cepat dicairin. Itu yang kategori aset lancar. Kas paling lancar ya, atau bank. Ada piutang. Ada apa lagi? Biaya dibayar di muka, intinya saya bilang. Kenapa dia masuk aset lancar? Karena tadi yang 20 tahun tadi, kalau misalnya cuma kepake setahun, aset tetap adalah aset yang dia kalau dicairkan atau secara likuiditas dia agak sulit untuk kita jual. Kalau misalnya jual, kita susah nih ngejualnya gitu ya. Ini tanah, misal. Peralatan mesin masuk dalam tadi dia tahan minimal 1 tahun. Jadi kata kuncinya aset lancar, beda aset lancar dengan tetap adalah aset lancar bisa dicairkan secepatnya dan minimal maksimal jangka waktunya tidak sampai dengan setahun dicairkannya. Kalau aset tetap dia sulit untuk mencairkan atau dia bentuk aset yang ketahanannya gitu ya, ketahanannya lebih dari 1 tahun. Kayak peralatan mesin ya, itu ketahanannya lebih dari 1 tahun, dia masuk dalam aset tetap. Tapi kalau ketahanannya tidak sampai dengan 1 tahun, misalnya kalau kita di lab gitu ya, ada pipet, ada gelas ukur, nah itu nggak sampai setahun, bisa pecah atau cuma dipakai sekali gitu ya, itu masuk persediaan atau barang habis pakai. Nah, tugas pekan ini adalah membuat yang rinci ya. Siapa ya, nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Tugasnya adalah membuat merinci ya, merinci akun 1, 2, 3, 4, 5. Ini dirinci akunnya. 1 akun aset, berarti ada tadi sudah
di-spill, aset lancar, aset tetap. Aset lancar apa aja, aset tetap apa aja. Terus nanti utang ada berapa jenis dan apa jenis-jenisnya. Terus itu ekuitas, apa jenis-jenisnya ya yang masuk ke dalam akun 3 ya. Yang keempat, pendapatan apa aja yang masuk ke dalam akun 4 dan beban atau biaya apa aja yang masuk dalam akun beban atau biaya. Ini bisa kalian cari misalkan di laporan keuangan yang udah jadi, tapi biasanya ada akun lain selain 5 yang kemarin saya jelaskan sedikit, kita sampai yang 5 saja ya untuk dasarnya. Oke, itu yang untuk di tugas di rumah. Yang pertama, hafalkan, pahami, ulang-ulang lagi tentang konsep 5 akun. Mana yang bertambah di sebelah debit, mana yang bertambah di sebelah kredit. Hanya 2 akun kalau bertambah di sebelah debit, dan 3 akun lainnya kalau bertambah di sebelah kredit. Ya. Kemudian akun-akunnya, akun iniin. Akun 1 apa aja, 2, 3, 4, 5. Gitu. Dan itu tugasnya, yang tugas akun nanti dikumpul, nanti saya bikinkan rumahnya untuk mengumpul. Ini tugasnya sangat mudah. Tugasnya sangat mudah, tapi nggak butuh ketelitian. Bahkan ya, tugasnya sangat mudah, nggak butuh ketelitian, tapi saya harap kalian cari sendiri dan pahami. Karena ini akan jadi dasar nanti ke depan kita menjurnal. Mungkin saya ajarkan dulu sedikit tentang bersama akuntansi, hanya 3 akun nanti yang kita pakai. Tapi harta sama dengan utang ditambah, itu aja. Nanti pekan depan saya ajarkan bersama akuntansi. Rutin topiknya ngejurnal, tapi baik bersama akuntansi maupun jurnal, kalian sudah tahu dulu kelompok-kelompok akun ini. Kalian udah paham dulu konsep debit dan kreditnya yang mana. Ya, jadi soalnya, tugasnya sangat mudah, gampang banget. Kalau misalnya temennya udah ngerjain, terus kalian tinggal kopas, itu gampang banget. Tapi efek dari tugas ini juga nggak semudah itu. Ya, jadi walaupun sangat mudah untuk kalian mencontek, mengcopy paste dari yang teman-temannya atau Google, tapi saya minta untuk coba kan copy paste ya, tapi pahami juga gitu. Karena minggu depan nanti saya akan tanyakan satu-satu tanpa melihat tugasnya, dan konsep debit dan kreditnya juga akan saya tanyakan ya. Kalau sebagian besar lulus, dan kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau yang cuma 1, 2, 3, 5 yang nggak lulus, berarti itu nggak belajar gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebelumnya dibuka kameranya, kita dulu. Sistem di kameranya dan namanya sesuai dengan ini ya.
Susah.
Bu, mohon maaf Bu, suaranya kok nggak ada ya? Mungkin mikrofonnya di mute itu. Masya Allah. Jadi udah, kenapa tidak bilang dari tadi? Jadi, ya udah baiklah kalau begitu. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, kalau kalau yang saya sampaikan tidak terdengar, intinya yang saya sampaikan tadi adalah saya minta baik di kelas saya maupun di kelas yang lain, kalau misalkan online ya, atau kalian ikut pelatihan apa gitu ya yang dia juga online, ya dahulukan adabnya ya, biar apa, biar berkah ya. Ilmu itu hanya untuk orang yang menjunjung tinggi adab dalam menimbanya gitu. Tapi kalau nggak diniatkan atau nggak ada adabnya gitu ya, ya mungkin dapat ilmunya tapi nggak dapat berkahnya gitu. Jadi kita berharap ada dapat berkahnya, dapat pahalanya, dapat juga ilmunya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yang kelima yang tadi masih nggak ada ya, mungkin memang handphone yang ada di sini, jaringannya ada di sini, tapi orang yang ada di tempat lain. Nggak ada pertanyaan ya, jangan lupa tugasnya mudah, tapi tolong dipahami ya, ini jadi fondasinya nih untuk kita naik ke kelas selanjutnya. Itu ini dulu fondasinya dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kumpulnya di mana, nanti saya kasih rumah untuk kumpulnya, sekaligus absen ya, absen tapi yang sesuai yang tadi hadir di sini, hadir jasadnya ya, bukan cuma hadir namanya saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf. Kalau ada saran ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.